mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyenderkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Kami akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasihatku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berat bagi Tuhan memuliakan orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak hamba-Mu perempuan. Engkau telah mengatakan kata-kata. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasihatku kepada Tuhan. Di depan seluruh umatnya, di telaga rumah Tuhan, dikenangkan mengenai Yerusalem. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan menyertai umatnya kekal selamanya. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kamis Putih memperingati malam yang sangat berkesan antara Yesus dan para muridnya. Para murid memiliki kesempatan untuk makan perjamuan Paskah bersama Yesus, sekaligus mendapatkan perintah baru untuk saling mengasihi dan saling melayani. Tidak banyak orang yang suka melayani, apalagi melayani dalam keadaan tanpa upah. Namun Kristus sudah menebus dan harganya sudah lunas dibayar. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hari ini kita merayakan Allah yang telah membeli kita dengan darahnya. Apakah kita telah memuliakan Dia dengan hidup dan tubuh kita? Di satu sisi
kita diajak untuk memeriksa diri kita sembari menelusuri malam saat Yesus dipisahkan dari murid-muridnya. Kepada murid-muridnya saat itu Yesus berkata, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena Aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Adakah kita didapati seperti Petrus yang dengan segera berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak"? Atau kita dengan jujur mengakui kegagalan dan keberdosaan kita? Dalam penyesalan, kita mengakui perbuatan-perbuatan gelap kita dan kita berserah pada belas kasih Tuhan. Semoga Tuhan berkenan menerbitkan cinta kasih yang membawa pengampunan bagi kita, bagai secercah sinar terang di tengah kegelapan. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Tuhan, mari kita mohon ampun kepada-Nya. Tuhan, ampunilah kami karena kami seringkali menolak tuntunan Tuhan, membiarkan hati kami terpaut pada kebencian dan dosa. Kami enggan mendengarkan nasihat orang lain. Kami menolak panggilan Tuhan untuk berkarya bersama-Mu. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini. Tuhan, ampunilah kami karena kami kurang beriman. Kami seringkali terlalu berusaha untuk mengejar keinginan diri kami sendiri, seraya menolak untuk menyerahkan diri pada Tuhan, menolak untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini. Kasihanlah kami ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami karena kami tidak selalu menjadikan Engkau sebagai pusat ibadah kami. Ketika kami beribadah, kami masih terus sibuk dengan urusan kami sendiri. Kami sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kami sibuk mengedepankan ego kami. Dan kami seringkali lupa menjadikan keseluruhan hidup kami sebagai ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini. Kasihanlah kami ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami karena kami seringkali didapati tidak taat kepada Engkau. Kami lebih taat pada hawa nafsu kami, sehingga perubahan hidup ke arah yang lebih baik tak kunjung terjadi. Kami enggan berdoa untuk perubahan hidup kami. Kami pun enggan berdoa untuk kebaikan sesama kami. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini. Tuhan, ampunilah kami karena kami seringkali tak sadar diri dalam melihat siapa kami sesungguhnya. Kami seringkali begitu congkak dan merasa tidak berdosa. Kami pun menolak untuk berkorban, merelakan sebagian dari kesenangan kami demi mendahulukan kepentingan orang lain. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami. Tuhan, ampunilah kami karena kami seringkali menjadi begitu tidak peka. Ketika Engkau menyapa kami dalam cara-cara yang sederhana, kami mengabaikannya. Kami mencari perkara-perkara yang besar, mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Tetapi ketika Engkau memberkati melalui hal-hal yang tampak kecil dan sederhana, kami menganggap Tuhan tidak melakukan apa-apa yang baik bagi kami. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini.
berdiri. Kami mohon bantuan jemaat yang hidup di barisan belakang untuk menyalakan lampu. Terima kasih. Kita akan menerima anugerah Tuhan. Karena kasih Kristus yang besar, saudara diampuni. Karena kasih karunia-Nya yang besar, saudara diselamatkan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikianlah anugerahnya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang melindungi kami, dan Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kami dari sejak kami lahir sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, hari ini karena berkat-Mu, Engkau memperkenankan kami semua untuk bersatu, bertemu dan berkumpul di rumah-Mu ini, GKJTU Jemaat Indosat, untuk merayakan Hari Kamis Putih. Ya Tuhan, hari ini adalah hari peringatan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Hari ini kami semua umat Kristen dimanapun berada merayakan Trihari Suci. Terus dalam satu rangkaian di dalam hari, mulai dari Minggu Palma kemarin sampai dengan besok Minggu Paskah, kami akan memperingati sengsara. Kiranya ya Tuhan, kami yang hari ini Engkau tuntun menuju tempat ini, datang kemari tidak hanya sekedar formalitas saja, tetapi Tuhan menggerakkan hati kami pribadi lepas pribadi untuk benar-benar mengimani
kisah di dalam Kamis Putih hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang hari ini tidak dapat bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Jikalau mereka semua ada hal-hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam pekerjaan, kiranya Tuhan tetap berkati mereka. Dan jikalau ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan boleh hadir melawat dan menyembuhkan mereka. Dan jikalau ada yang mungkin memang undur diri dari Engkau, kiranya ya Tuhan, di hari yang baik Tuhan sendiri yang akan mengetuk hati mereka, supaya esok hari belumlah terlambat, di hari Jumat Agung kami boleh berkumpul bersama di gereja. Terima kasih ya Bapa, tuntun kami, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya sore ini? Luar biasa. Luar biasa. Ada yang sedih? Ada. Kenapa Bu? Kok sedih Bu? Oh, oke, betul. Oh ya, ini ada berita juga tadi. Baru jam berapa tadi juga sempat diumumkan di grup. Saya baru membaca juga ada berita juga. Oke, itulah kehidupan walaupun luar biasa, tapi kita tidak pernah tahu ternyata hari ini ada yang berduka, ada yang masih kesusahan, ada yang dalam kondisi A, kondisi B dan seterusnya. Ada juga yang mungkin di dalam hatinya sedih karena hari ini Kamis Putih, juga ada mungkin berangkat karena besok Yesus disalib, terus hari ini malam ini bahkan merefleksikan kejadian Kamis Putih terus sedih. Ya, itulah kita sebagai manusia biasa yang masih diperkenankan Tuhan untuk merayakan Kamis Putih. Nah, kalau begitu sekarang pertanyaan yang kedua, siapa yang membawa Alkitab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dari 2.000 orang. Lumayan. Oke, bisa dibuka Alkitabnya. Ada dispensasi kalau memang di HP ada Alkitab ya boleh. Kitab sucinya diempatkan dulu. Tapi nanti setelah selesai mungkin HP bisa dinonaktifkan kembali bagi yang membuka HP. Kita akan membuka, ada 2. Yang pertama kita buka dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang pertama, kemudian kita buka kembali Alkitab kita
di dalam Injil Yohanes. Kita akan membaca Injil di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Yesus membasuh kaki murid-murid. Sudah ketemu? Untuk bagian Injil kita akan membaca secara bergantian. Saya akan mengawali dengan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, dan demikian seterusnya sampai ayat ke-15. Yohanes 13 ayat 1 sampai 15. Yesus membasuh kaki murid-murid. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama-sama dan Yesus telah membisikkan bersama dalam hati anak semua untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ia mengambil sehelai kainnya dan mengikatnya pada tangannya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Tuhan, Engkau dalam saudaraku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Yesus kepadanya, Engkau tidak akan membacakanku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membaca engkau tidak mendapat bagian dalam nasib. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, dia tidak bisa membasuh sendiri lagi, selain membasuh kakinya, karena dia sudah bersih seluruhnya. Sudah kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah Dia membasuh kaki mereka, Dia mengenakan pakaiannya dan berbalik di tempatnya. Lalu Dia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika kamu membasuh kakianku, aku yang benar-benar Tuhan dan guru, maka kamu harus saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang telah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, Kamis Putih. Ada yang bisa menjabarkan atau menjelaskan dengan kalimatnya sendiri, Kamis Putih itu sebetulnya apa? Ada yang bisa menjawab? Selain majelis?
di majelis juga boleh. Ada? Ya, Nggih, Pak Kita. meskipun memperingati malam yang sangat spesial antara murid dan para muridnya, para murid memiliki kesempatan untuk makan sekaligus mendapatkan perintah baru untuk saling mengasihi dan saling melayani. Nggih. Matur nuwun. Apakah semua punya pemahaman yang sama dengan Pak Gito? Sami boten? Atau ada yang hari ini berangkat dengan pemahaman yang lain? Wah, dino iki kemis putih wis diumumke majelis mosok ora mangkat, tak mangkat sih, boten? Ada? Atau ada yang wis pokoke urut iki saka minggu palem tekan Paskah aku tak rajin terus mudeng ra mudeng pikir kali. Ada yang begitu? Biaya senyum-senyum biaya. Mungkinkah ada yang begitu? Ya, apapun itu motivasinya, yang penting hari ini sudah datang. Berarti bisa belajar firman Tuhan tentang Kamis Putih. Nah, sebelumnya saya minta ampun dulu ini, saya harus pengakuan dulu tadi yang membuat ibadahnya sedikit terlambat itu mungkin saya, karena memang ada tugas mendadak. Di minggu ini saya baru tahu, jadi hari Selasa kemarin saya harus hadir untuk mengikuti satu kegiatan di Pekalongan selama 3 hari sampai 3 hari tadi, dan suratnya itu baru kami terima dari dinas. Kebetulan kalau kami ikutnya di dinas provinsi, jadi dari dinas provinsi baru masuk surat di hari Selasa itu juga. Jadi saya pun juga waktu itu agak kaget juga, tiba-tiba muncul sudah atas nama dan sudah tertera surat tugas untuk hadir karena perwakilan satu guru dari kota Salatiga dari 34 kota dan kabupaten se-Jawa Tengah. Nah itu saya sempat komunikasi dengan majelis, Mas Dion khususnya, dan Pak Mul ketua majelis. Tapi saya lihat jadwal kayaknya bisa, karena sepertinya penutupannya siang. Ya ternyata bisa menang, tapi lagi mepet. Tadi saya kontak Mas Dion 4:30 baru sampai exit tol Bawen. Jadi mohon maaf kalau sedikit terlambat, dimaafkan ya. Nek boten tak nggih percuma lek Kamis Putih nggih. Ya, terima kasih, dan saya juga bersyukur diberikan Tuhan kemampuan, diberkati juga bisa sampai tempat ini, diperkenankan untuk ikut perjamuan Tuhan. Ya, itu intinya sebetulnya Bapak Ibu dan Saudara. Kamis Putih itu kita diundang untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Oleh karena itu kita mungkin juga tidak kaget kalau ada beberapa gereja yang bahkan di beberapa waktu terakhir sekarang menyelenggarakan perjamuan kudus pun di Kamis Putih. Tapi memang itu perlu penyesuaian karena kita kadang berbeda secara liturgi. Tapi memang kalau mengikuti di dalam apa yang tertulis tadi sudah kita baca, sebetulnya di hari inilah malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengikuti perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan disitulah terjadi seluruh peristiwa. Yesus membasuh kaki sampai dengan Yesus memecah-mecahkan roti, mengambil cawan sebagai simbol tubuh dan darah Kristus. Itulah yang kita maknai sekarang sebagai Kamis Putih, yaitu mengikuti perjamuan bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam sinode di KJTU kita bergereja di Gereja Kristen Jawa Tengah Utara. Kamis Putih sampai dengan saat ini banyak diimplementasikan di gereja-gereja kita untuk prosesi pembasuhan kaki. Jadi dari rangkaian tadi yang diambil adalah pembasuhan kaki, yang merupakan teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, topik firman Tuhan juga adalah tentang teladan. Hari ini
berjudul Teladan Seorang Guru. Oke, dalam Injil tadi juga disebutkan akulah Tuhan dan Guru. Jadi hari ini yang kita teladani juga adalah sosok guru, guru yang adalah Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, guru atau pimpinan atau ketua atau koordinator atau sebagainya, istilahnya banyak. Itu sering kita sebut sebagai pemimpin. Nah, yang namanya pemimpin itu stylenya beda-beda. Oke. Gayanya beda-beda, cara mimpinnya beda-beda. Kalau kita di Indonesia mungkin dari Pak Karno sampai Pak Prabowo saja mungkin juga sudah berbeda. Itulah pemimpin. Kalau lebih luas lagi di dunia akan lebih banyak lagi. Ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang transaksional, ada yang birokratik, ada yang karismatik, dan seterusnya. Model-model banyak. Itu tidak perlu kita bahas. Tetapi dari sekian model-model tadi, tidak ada satupun model kepemimpinan yang mengungguli kepemimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada. Tidak ada satupun. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, kalau kita ibaratkan punya style guru, style pemimpin, maka Tuhan Yesus itu adalah pemimpin yang melayani. Dan itu anggota yang penting. Sinten Jobi disebutkan pemimpin di dunia yang wujudnya manusia atau yang betul-betul melayani 100% itu yang betul. Tidak ada. Dulu kita mungkin pernah mengenal, kalau sebelum ini Pak Jokowi mungkin, agak-agak apa? Selama ini orang jarang mengenal waktu awal pertama kali beliau muncul, karena kan merakyat banget. Kan jarang-jarang dulu dari yang model-model pemimpin lama terus muncul yang mendobrak, yang mau bergaul dengan rakyat, mau menerima aspirasi rakyat, mau masuk gorong-gorong, mau bersalaman dengan rakyat jelata dan seterusnya. Itu pernah kita temui di Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi masih manusia biasa. Melayani mungkin iya, tapi sebagai manusia biasa, ya pasti banyak kesalahannya juga, ada kurangnya juga. Sama. Itulah kita, karena masih manusia biasa. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah pemimpin yang melayani tadi, itu betul-betul pemimpin yang melayani 100%. Itu Tuhan Yesus. Nah, di dalam Injil, tadi kita baca dalam Yohanes, kita disuguhi oleh sebuah peristiwa yang dinamakan peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini disebutkan sebuah teladan dari sang guru, dari Tuhan pada murid-muridnya. Teladan apa yang dimaksud Tuhan? Tadi dikatakan di Yohanes itu, kalau kamu menerima basuhan kaki yang hari ini dilayani itu adalah oleh seorang guru, seorang Tuhan. Kalau gurumu saja, Tuhanmu saja mengajarkan itu, maka lakukanlah juga itu dengan sesama. Nah, tetapi yang dimaksudkan Tuhan di sini teladannya itu bukan hanya sekedar simbol, tidak hanya sekedar basuh kakinya toh. Mungkin kalau cuma basuh kaki dalam tanda kutip, kita mungkin bisa kapan saja membasuh kaki suami atau istri kita, membasuh kaki anak kita, cucu kita, nenek kakek, orang tua dan seterusnya. Tetapi lebih daripada basuh kaki itu yang bermakna tentu itu kan rendah ya. Bayangkan kalau kita hidup di zaman para rasul itu, di zaman murid-murid kita jadi Yohanes, jadi murid-muridnya itu semua. Tiba-tiba Yesus di depan kita jongkok membasuh kaki kita. Itu kan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Gak semua orang bisa.
Nah ini yang saya bilang tadi, pemimpin mana sekarang mau seperti itu? Tidak ada. Pemimpin yang masih manusia dan tetap di sisi lainnya tuh ingin aku pimpinan, aku bos, aku kepala, aku ketua, masih begitu. Tapi Yesus yang punya kekuatan sedemikian rupa, yang Minggu Palma kemarin baru saja kita peringati dieluk-elukan di Yerusalem itu, yang kalau diibaratkan nah Yesus tuh mau berpolitik di zaman itu sudah jadi raja. Ya, kalau kita ngomong kisah sebelumnya itu kan 5 roti dan 2 ikan dan sebagainya, itu kan Yesus sebetulnya sudah dikunjungi. Kalau mau akan diangkat menjadi raja kepala, tapi Yesus tidak. Yesus yang punya sedemikian kekuatan power pemimpin tidak, tetapi memilih untuk merendahkan dirinya. Nah, itulah teladan. Untuk apa? Untuk kita bisa bersikap rendah hati dan mau melayani. Itu inti daripada basuh kaki yang diteladankan Yesus. Untuk kita rendah hati dan mau melayani sesama kita. Dikatakan tadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun harus membasuh kaki seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, tindakan ini melambangkan sebuah kebersamaan yang ada di antara Yesus dan murid-muridnya. Jadi di situ juga selain melayani, selain kemudian rendah hati, juga adalah kebersamaan. Di situ ada bareng-bareng kumpul. Bahkan sebelum kejadian itu duduk bersama dulu, itu mungkin Bapak Ibu semua sudah familiar dengan foto perjamuan. Kalau kita bayangkan duduk bersama muridnya ngobrol. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film, baik film lama ataupun yang sekarang ada film baru itu, digambarkannya itu settingannya bahkan ada Yesus itu masih bercanda dengan muridnya, ada obrolan, ada kebersamaan intim antara guru dengan murid. Yesus betul-betul melebur dirinya sebagai manusia. Di situ kebersamaan. Walaupun kemudian Yesus mendengar seperti di Injil tadi bahwa waktunya sudah dekat. Bahwa di tengah-tengah kebersamaan itu, suasana perjamuan itu, Yesus sebetulnya di sisi lain juga diingatkan bahwa ia akan mati. Ia akan disalib. Ya, tadi kalau dikatakan ia datang melalui Bapa, maka tiba saatnya ia juga akan kembali kepada Bapa. Nah, kalau di dalam bacaan kita yang di dalam Korintus tadi, kita kaitkan di dalam bacaan Korintus, Rasul Paulus yang berbicara kepada jemaat Korintus di situ mengajarkan supaya mengajarkan perjamuan ibadah sebagai tanda peringatan kepada Tuhan Yesus. Hal ini pun diminta oleh Tuhan Yesus sendiri untuk selalu mengenang Dia. Oke, di dalam Korintus tadi kita kembali tentang cawan dan roti sebagai darah dan tubuh Kristus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah darahku yang dimeteraikan, yang juga menjadi peringatan akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan terakhir saat itu sudah ada, namanya perjamuan Paskah. Paskah yang oleh bangsa Yahudi di situ memang mengenal hari raya Paskah. Tapi hari raya Paskah saat itu adalah hari raya untuk merayakan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi perjamuan yang dilakukan saat itu juga adalah dalam rangka Paskah. Betul, sama kayak kita. Ini Paskah.
Tapi Paskah saat itu yang menjadi perjamuan terakhir sebelum Yesus disalibkan adalah Paskahnya orang Yahudi, merayakan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Nah, itu diminta oleh Allah secara khusus kepada bangsa Israel untuk selalu merayakannya. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah seorang guru tadi memberikan teladan. Gitu. Jadi di dalam Korintus yang terakhir juga sama. Saat perjamuan terakhir bangsa Yahudi juga diminta untuk selalu dirayakan oleh bangsa Israel, kita pun juga diminta oleh Tuhan bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi bukan main-main sih. Perjamuan kudus itu tidak main-main. Kita paling setahun dihitung berapa kali, Pak? Kalau dalam gereja kita tidak banyak. Kita mendapatkan roti dan anggur. Nah, kesempatan yang tidak banyak itu diberikan pada kita untuk refleksi, untuk menjadi pengingat. Sekaligus di sini dikatakan bahwa setiap makan roti dan minum cawan itu sama saja kita memberitakan sampai dengan Dia datang, dari kematiannya sampai Dia datang. Jadi kalau kita menerima roti, besok pagi kita menerima anggur, kita makan, kita minum, itu tubuh Kristus, itu darah Kristus. Jadi tidak hanya sekedar enak kok. Jadi mungkin saya dile-dile ngomong, wah anggurnya mau enak. Pak besok makan kita aja. Wah rotinya mau ngendal, nemplek. Yang dikenang itu. Tapi saya yakin di hati masing-masing kita semua pasti juga mengimani tubuh dan darah Kristus. Itu simbol. Makanya di mana-mana beda-beda. Ada yang pakai roti gusti, ada yang pakai roti tawar, bahkan di gereja tertentu ada yang pakai biskuit, ada yang pakai, kalau anggurnya itu ada yang pakai betul-betul anggur, ada yang air putih, ada yang saya pernah di KJPU bahkan di Kuliah itu ngagem Coca-Cola dan Fanta. Ya enggak apa, simbol kok. Ya, tidak ada yang mengikat. Yang terpenting apapun itu yang dijadikan sebagai roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus. Titik, selesai. Nah, itu yang patut untuk kita sama-sama renungkan hari ini, malam ini. Kamis Putih adalah hari detik-detik besok Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan diri kita. Malam hari ini pulang dari gereja, berdoa, minimal sebelum tidur nanti berdoa supaya Tuhan berkenan atas kita untuk besok hadir kembali di tempat ini, di depan meja perjamuan Tuhan, untuk menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Dari perayaan Kamis Putih kita belajar kebersamaan, melayani, berbagi, rendah hati. Terakhir, untuk menutup, ada satu pesan atau satu quotes pengingat bagi kita. Cara terbaik menemukan dirimu sendiri adalah dengan kehilangan dirimu sendiri saat melayani. Cara terbaik menemukan dirimu sendiri adalah dengan kehilangan dirimu sendiri saat melayani. Artinya sepenuh hati.
Anggaplah saat kita melayani, itu kita juga melayani diri kita sendiri. Kita kehilangan diri kita, karena diri kita juga ada di dalam diri orang yang kita layani, karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Selamat melayani, selamat berbagi, selamat menjadi rendah hati, dan selamat untuk selalu bersama dengan Kristus sekarang hingga Maranatha. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami kembali datang kepadamu melalui doa ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman. Kami telah mencoba mempelajari makna dari Kamis Putih yang hari ini kami rayakan dan kami hadiri. Kami sadar, kami mengaku bahwa mungkin memang kami hadir hari ini masih dengan pengetahuan yang minim. Kami datang terkadang masih dengan jiwa manusia kami yang penuh celah, penuh dosa, tidak tahu apa-apa, sering melanggar perintah-perintah. Tetapi ya Tuhan, dengan kebijaksanaan, hari ini Kau buka hati kami dan pikiran kami. Kami belajar bersama-sama, warga jemaat GKJ Bondosa, bahwa Kamis Putih ini menjadi peringatan perjamuan terakhir bersama Engkau. Hari ini firman-Mu ini telah kami dengarkan. Kiranya boleh kami resapi dan kami maknai. Dan setelah ini kami pun akan melanjutkan firman-Mu ini dengan mencoba meneladani Engkau melalui pembasuhan kaki. Kami akan membasuh satu dengan yang lain. Ajarkanlah kami untuk seperti Engkau ya Tuhan, meneladani Engkau ya Tuhan, yang tidak ada sedikit pun rasa malu, tidak ada sedikit pun rasa jijik, tidak ada sedikit pun rasa sungkan, karena Engkau murni melayani. Engkau berlutut bagi kami manusia biasa untuk membasuh kaki kami. Maka ajarlah kami saat ini untuk membasuh satu dengan yang lain, dan terlebih lagi memaknainya ya Tuhan, yang berarti kami boleh melayani rendah hati dan senantiasa menjaga kebersamaan antar sesama saudara warga jemaat dan kami semua sesama manusia. Terima kasih ya Bapak. Jalannya ibadah ini dari pertengahan saat ini sampai dengan akhirnya nanti kami serahkan hanya kepada Engkau saja. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas firman-Nya yang sudah disampaikan oleh Bapak Penatua Yosua. Marilah bersama-sama kita menerima perintah untuk saling mengasihi. Sesaat setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan mengadakan perjamuan makan bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Mengingat perkataan Tuhan Yesus ini, marilah kita saling mengasihi, baik sebagai suami istri, orang tua dan anak, sebagai saudara, teman, sahabat, bahkan sebagai lawan. Marilah kita rindu untuk saling melayani dengan kasih, sebab Tuhan Yesus telah lebih dulu melayani dan mengasihi kita.
menuju ke ruang konsistori sebagai tempat prosesi pembasuhan kaki. Bapak Ibu dan saudara warga jemaat semuanya, boleh untuk menyiapkan hati terlebih dahulu. Bisa mohon bantuan untuk lampu ibadah kembali diredupkan. Perkenalkan saya melayani untuk membasuh kaki sama seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian saya melayani Bapa. Ini sebagai membawa Bapak untuk membasuh kaki saudara-saudara. Kami persilakan terlebih dahulu untuk Ibu Jati, Ibu Sali, Ibu Enda, Ibu Nimandre, Ibu Tariani. Monggo yang saya sebutkan terlebih dahulu masuk ke ruang pembasuhan kaki. Beserta dengan Bapak Suparmin dan Bapak Ruji. Monggo. Iya. Demikian Tuhan Yesus melayani membasuh kaki kepada murid-muridnya. Basuh kaki ibu, dan Tuhan mengajarkan.
Yang Yesus mengajarkan akan murid-murid dan sahabat. Saya pendeta silakan bersuka cita. Monggo Pak. Sini Pak. Mbak Yanti sini Mbak. Kalau ingin melayani semuanya, mari membantu ini segera dengan nanti ya dengan briefing bisa membaca itu berikan kesempatan saya untuk dilakukan Ini saya ganti dulu ya Pak. Iya. Mbak Jum sini Mbak Jum. Sini Mbak. Sini Mbak. Enggak. Dunia berkembang juga. Manusia telanjang. Ganti sudah. Nggih. Nggih, Pak kita layani nggih.
dalam kesalahan dia dosa dan deritaanku membuatku resah, tapi cintaku selalu setia melekat di hari apapun sampai dengan hari yang penuh dalam dipersilahkan untuk melanjutkan dalam pembasuhan kaki buat sampai dengan dan Indonesia. Mas, ini kan setiap parking busnya ganti kan? Betul. Langsung duduk tengah-tengah, langsung duduk di kursi ini. Selesai.
berikan kesempatan kepada saya untuk menunjukkan cinta. Silakan, supaya bersama. Dan Anda yang menunjukkan cinta kepada saya, ingin untuk menggasuhkan bersama saudara, teman, anak, istri, orang tua. Silakan. Habis. Sudah habis. Yang di luar, barangkali adik-adik saya lihat atau ada anak sekolah minggu yang lain juga berhak dan sangat boleh mengikuti pembasuhan kaki. Adik-adik sangat sudah silakan. Mbak. Boleh tak ya? Terima kasih sekali melayani hamba-Mu yang tidak selesai. Yang berkati situasi. Ada belum?
saudara Cakresiko, Ade, Ayu tadi, selalu ada yang lain, Sama seperti itu lah, soalnya ini udah juga gitu. Ini juga ini gimana? terkait dengan 15 laki. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti prosesi pembasuhan kaki? Berikan kesempatan saya untuk menunjukkan cinta Tuhan, untuk membasuh kaki saudara sama seperti Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus juga akan menjadi teladan bagi kita. Memasuki, melayani, dan pengampun. Tuhan Yesus mengajarkan banyak banyak Kaki kotor sekali.
pujian dari PKJ 164 ayat 1 dan 3 untuk menyambut kita selepas prosesi ini. Sembari Bapak Ibu Majelis, ada yang beberapa masih ada di dalam prosesi pembasuhan kaki di belakang. Sembari kita nyanyikan lagu Jalan Hidup Tak Selalu. bersama dengan umat Allah di masa lalu, kini dan masa depan, mari dengan yakin kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, persembahan adalah tanda kita mensyukuri berkat Tuhan.
dan berkomitmen juga menjadi berkat buat dunia. Mazmur 54 ayat 8 mengatakan demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab nama baik-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati kita yang melayani dan dengan rela hati memberikan persembahan bagi Dia. Persembahan hari ini ada dua. Kita dapat memberikan berupa uang, tetapi kita juga bisa memberikan komitmen atau janji kita kepada Tuhan. Persembahan yang seperti biasa, yaitu berupa amplop atau uang, dapat dimasukkan pada kantong yang diedarkan. Sementara itu, komitmen yang sudah kita tulis di kertas yang sudah disediakan dapat kita masukkan ke dalam kotak di altar sebagai persembahan diri kita untuk Tuhan. Di kursi Bapak Ibu semua sudah ada kertas ya. Jadi persembahan hari ini seperti yang sudah disampaikan, bisa memberikan amplop seperti biasa, dan juga dipersilahkan memberikan janji atau komitmennya secara pribadi, dan nantinya bisa dimasukkan di kotak yang ada di depan atau di altar. Janji atau komitmen ini adalah untuk Bapak Ibu sendiri, sehingga tidak ada yang salah, tidak ada tulisan benar dan salah, karena itu adalah janji kita pribadi. Tidak perlu panjang, tidak perlu banyak, namun kita yakini bahwa kita mampu melakukannya mulai sekarang hingga seterusnya. Mungkin bisa dari hal-hal yang selama ini Bapak Ibu merasa masih kurang, masih lemah, masih belum mampu. Merasa sering marah, merasa sering malas, merasa sering jengkel, atau mungkin merasa selama ini sering bertengkar dengan keluarga, dengan istri, atau mungkin jarang berbagi dengan orang lain. Dan seterusnya, wujudkan menjadi sebuah janji. Tidak perlu diberi nama biar tidak malu, tapi bisa ditulis sesuai dengan ketulusan hati dan kejujuran masing-masing. Jika Bapak Ibu Saudara sudah siap, marilah bersama-sama kita memuji selama bumi didiami sebagai kantong persembahan diedarkan. Bisa
kami undang untuk balik berdiri. Mari bersama-sama kita berdoa, doa persembahan dan doa Bapa kami. Kami membawa persembahan ini kepada Maha Besar Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami memberikan persembahan ini sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami mohon berkatilah ya Tuhan persembahan ini supaya menjadi berkat bagi mereka yang menantikanmu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah akhir dari ibadah ini. Kiranya makna Kamis Putih betul-betul melekat dalam diri kami, sehingga semakin memantapkan hati, iman, dan keyakinan kami kepadamu. Terlebih dalam kami mempersiapkan diri kami memasuki Jumat Agung. Dalam Kristus sumber berkah kami berdoa, dan akan kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampailah kita di dalam pengutusan dan penutup. Sebelum kita memasuki bagian akhir dari ibadah kita, kami mohon bantuan kepada jemaat yang ada di dekat tombol lampu. Nanti bisa meredupkan lampu saat seluruh prosesi sudah selesai. Jadi saat nanti majelis akan membawa simbol-simbol yang ada di depan ini ke pintu depan. Jadi simbol gereja yang ada di altar akan dibawa. Kemudian prosesi kami akan keluar dari ruang ibadah. Saat itulah, di saat bersamaan, jemaat dipersilakan untuk menyanyikan lagu tema Paskah bait yang ketiga, yaitu Ampuni Aku Dalam Cintamu. Saat lagu itu hampir selesai, silahkan lampu ibadah diredupkan. Kemudian jemaat boleh bersaat teduh sejenak, dan nanti dipersilahkan keluar secara tertata dan bergantian dari ruang ibadah. Demikian yang bisa kami tambahkan, dan pada hari Kamis Putih ini tidak ada ucapan berkat. Mari kita masuk di dalam pengutusan dan penutup. Arahkanlah hati pada kasih dan pengorbanan Kristus. Jadilah saksi bagi kebangkitan Kristus. Kami siap menjadi saksi kebangkitan Kristus. Terpujilah Roh Kudus yang mengutus Bapak, Ibu, Saudara melayani dengan hati Ini dan selamanya. Beribadahlah tiap saat di dalam keseharian, dalam cintanya, dengan cintanya, dan demi cintanya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan dunia.
Ampuni aku. Ya, kai lali. Oh, tidur sini ya. Nah, pas jas. Ya. Kelas 2 katanya. Masih kecil tapi kelas 2. Isi berkaya banyak. Berkati. Iya, Tuhan memberkati. Ayo terus gede biar juga nih ngomong. Mak Raji ini meninggal. Ditutup kapan ini? Sangat panas ditutup kapan? Wah, tapi doa dulu ini Pak. Kenapa ditutup Mas Dion aja? Dion ya. Nah, saya udah nunggu juga. Ya.
tutup tapi duduk di situ boleh? Untuk duduk di sini. Iya, Pak. Dari sini ya. Gini. Iya. Besok pakai ini juga. Besok iya. Kalau besok kan nggak ribet. Besok normal. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu saudara jemaat yang hari ini telah beribadah bersama kami, secara khusus yang melalui online. Dan jika memang belum mengikuti ibadah pun, dipersilahkan juga untuk menonton. Nanti di Facebook akan disimpan, dan juga di YouTube pun ada streamingnya secara delay yang akan segera diupload secepatnya. Untuk pemberitahuan kepada segenap warga jemaat, kami undang kembali hadir di dalam ibadah besok Jumat Agung di hari Jumat tanggal 18 April 2025 pukul 9 pagi akan dilayani perjamuan kudus oleh Ibu Pendeta Julia Nawangsi. Kemudian ibadah Sabtu Sunyi pada tanggal 19 April 2025 di jam 5 sore akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwi Rianto dengan liturgi khusus. Dan yang terakhir kita bersama-sama merayakan dengan meriah dan sukacita Minggu Kemenangan Minggu Paskah di tanggal 20 April 2025 dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sugiono dengan liturgi khusus. Terima kasih, Tuhan memberkati.